Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman sekalian. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai salah satu topik di ekonomi pembangunan Islam, yakni indikator dan alat ukur pembangunan ekonomi. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Em, saya akan membagikan materinya ya. Baik, teman-teman. Di pertemuan sebelumnya kita telah belajar mengenai em, teori-teori dari ekonomi pembangunan ya. Kemudian ada beberapa pekerjaan rumah yang sebetulnya teman-teman harus jawab begitu. Kemudian dibahas di pertemuan ini. Tetapi karena pertemuan ini kita laksanakan secara asinkron, maka dua pertanyaan ini akan kita bahas kembali di pertemuan kelima mendatang, gitu ya. Nah, jadi ada dua gambar yang mana teman-teman diminta untuk mempelajari kembali apa yang sudah kita apa yang sudah kita bahas. Ini ada dua gambar yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nanti teman-teman kemudian em, menjelaskannya kembali sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ya, yang jelas, yang gambar pertama ini adalah ekonomi pembangunan perspektif konvensional dan gambar yang kedua adalah ekonomi pembangunan perspektif Islam. Nah, masuk ke materi kita yang ketiga ya, yakni indikator dan alat ukur pembangunan ekonomi. Ada beberapa tujuan dari pembelajaran topik ini. Yang pertama adalah teman-teman diharapkan mampu menjelaskan indikator pembangunan ekonomi konvensional, dan yang kedua teman-teman juga bisa menjelaskan indikator pembangunan dalam perspektif ekonomi Islam. Referensi yang digunakan bisa teman-teman perdalami lebih lanjut ya dan lebih detail di bab 5 buku Ekonomi Pembangunan Islam yang diterbitkan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang teman-teman miliki. Baik, kita mulai dari pendahuluan. Teman-teman sekalian, dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, kita dapat menggunakan dua konsep pendapatan nasional yang disebut sebagai produk domestik bruto dan produk nasional bruto. Dalam bahasa Inggrisnya, produk domestik bruto itu berarti gross domestic product atau disingkat GDP ya. Kemudian produk nasional bruto adalah gross national product atau GNP. Untuk menghitung besarnya pertumbuhan ekonomi, kita bisa memilih pendapatan nasional mana yang paling tinggi kalau diukur dengan menggunakan dua eh, pendekatan ini ya. Jika GDP-nya lebih tinggi dibanding GNP, maka kita gunakan GDP-nya. Nah, kalau GNP-nya yang lebih tinggi, maka kita gunakan GNP-nya. Nah, umumnya negara berkembang seperti negara kita Indonesia ya, menggunakan Gross Domestic Products atau Produk Domestik Bruto atau PDB untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Sedangkan Produk Nasional Bruto digunakan oleh negara-negara maju. Bisa teman-teman lihat di gambar yang ada di sebelah ya. Di sini kita melihat ada beberapa negara ya, ada Amerika Serikat, ada Cina, ada Jerman, Jepang, India. Nah, ini adalah negara-negara yang pertumbuhannya cukup signifikan ya untuk produk domestik brutonya dari tahun 2015 ke 2025. Nah, yang paling tinggi pertumbuhannya adalah India ya, 77%. Kemudian selanjutnya ada Cina, 74%. Nah, sekarang lagi ramai ya perang tarif antara US dan China. Nah, ini kita bisa lihat bahwa pertumbuhan domestik brutonya Cina ini jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Bahkan India justru juga yang lebih tinggi lagi dibandingkan Cina dan Amerika Serikat. Nah, ini adalah data yang diupdate oleh IMF atau International Monetary Fund pada akhir Februari tahun ini ya, atau Februari 2025. Nah,
Di sini kan nih Indonesia ada di posisi berapa teman-teman? Ada di posisi 16, cukup tinggi sebetulnya ya. Tingkat pertumbuhan ekonominya dari tahun 2015 ke 2025 itu sekitar 51%. Jadi nggak sedikit-sedikit amat. Bahkan lebih tinggi juga dibandingkan Amerika Serikat ya. Nah, tapi ini kan masih campur aduk ya, teman-teman. Ada negara maju, ada negara berkembang. Nah, kalau nanti teman-teman akan em, melihat ya, pas melihat pemeringkatan dari negara maju, kemungkinan yang dibandingkan adalah gross national product-nya. Karena pada umumnya seperti itu. Mengapa? Mengapa GNP atau produk nasional bruto ini yang lebih dipilih untuk digunakan oleh negara-negara maju? Nah, ini silakan teman-teman jawab pertanyaan ini. Ya, ini adalah soal yang pertama yang teman-teman nanti cari tahu jawabannya dan akan menjadi bukti presensi. Ya, jadi pertanyaan mengapa produk nasional bruto lebih digunakan oleh negara-negara maju dibandingkan produk domestik bruto. Selanjutnya. Namun ya, indikator pembangunan yang dikembangkan oleh ekonomi konvensional lebih banyak berkutat pada aspek materialitas ya. Aspek materialitas ini berarti aspek ekonomi ya, dan juga fisik semata atau pembangunan infrastruktur gitu. Jadi indikator pembangunannya ekonomi konvensional itu lebih menitik beratkan pada pertumbuhan ekonomi dan juga ketersediaan infrastruktur. Nah, sementara ekonomi Islam memandang proses pembangunan sebagai suatu proses yang menyeluruh ya, yang komprehensif atas segala aspek kehidupan. Jadi selain aspek materi juga ada aspek moral, selain aspek fisik juga ada aspek psikis dan moral begitu ya. Nah, indikator pembangunan didasarkan pada tujuan syariah. Ini menurut ekonomi Islam ya. Jadi indikator pembangunan berdasar pada makosid syariah yang ingin dicapai. Kemudian, apa saja manfaat untuk menentukan indikator pembangunan di suatu eh, negara begitu ya? Yang pertama, untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan perekonomian di suatu kawasan atau negara. Ya, dengan adanya indikator pembangunan, kita bisa kemudian menyimpulkan apakah negara atau kawasan tersebut sudah lebih maju atau lebih berkembang dari segi ekonominya atau belum. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai dasar dalam melakukan suatu analisis ekonomi, terutama dalam pengambilan kebijakan. Contohnya apa nih pengambilan kebijakan? Seperti kebijakan pajak atau kebijakan bantuan sosial, ya, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, dapat membandingkan tingkat kemajuan pembangunan antar wilayah atau bahkan antar negara dan antar kawasan. Kemudian yang keempat, untuk mengetahui corak pembangunan di setiap negara atau suatu wilayah. Jadi inilah manfaat dari kita menentukan indikator pembangunan yang itu juga tidak hanya satu, ya, tapi ada beberapa macam indikator pembangunan menurut beberapa teori. Kita move ke slide berikutnya. Kita berangkat dari perspektif konvensional ya, teman-teman. Indikator pembangunan konvensional itu dasarnya adalah pendapatan per kapita. Nah, pendapatan per kapita ini menggambarkan ukuran kasar tentang berapa banyak pendapatan yang diterima tiap orang pada suatu negara. Ya, itu yang dimaksud dengan pendapatan per kapita. Nah, ukuran ini bias dalam hal bias itu berarti apa ya berat sebelah begitu ya, berpihak ya, ada keberpihakan di sini jadi tidak valid ya, dalam hal yang pertama, jika ada ketimpangan pendapatan yang cukup lebar ya. Jadi pendapatan per kapita ini kan rata-rata ya, teman-teman. Jadi rata-rata hartanya Raffi Ahmad dirata-ratain dengan hartanya kalian. Kemudian ketemu rata-rata. Nah, yang dijadikan patokan rata-ratanya. Padahal ada ketimpangan besar ini ya antara Raffi Ahmad dengan kita misalnya ini. Jadi ada ketimpangan pendapatan yang cukup lebar dan bisa tidak kelihatan kalau kita hanya mengandalkan pendapatan per kapita. Kemudian yang kedua, perbedaan satuan mata uang di tiap negara ya. Nah, masalah konversi nilai mata uang. Nah, ini.
Jadi memang mau mau tidak mau ya, dengan adanya mata uang yang berbeda di tiap negara. Contohnya Indonesia punya rupiah, Amerika Serikat punya dolar, kemudian Jepang punya yen, Cina punya yuan. Nah, ini kan berbeda-beda nih. Nah, muncul kurs di situ. Kurs ini patokannya apa? Macam-macam, teman-teman. Salah satunya adalah kestabilan politik dan kekuatan negara. Kekuatan politik negara akan mempengaruhi nilai mata uangnya. Semakin lemah suatu negara, maka mata uang juga akan menggambarkan kondisi negara tersebut. Nah, inilah yang terjadi di Indonesia saat ini. Ya, karena pemerintahannya belum cukup kuat, maka ada isu ekonomi, langsung rupiah bisa kena imbasnya, gitu ya. Dan apalagi kalau rakyatnya tidak cinta dengan mata uang negaranya sendiri, ini akan lebih parah akibatnya, begitu ya. Makanya dulu waktu Krismon 98, Pak Presiden Habibie juga eh, memberikan satu anjuran gitu ya, cinta rupiah. Nah, ini sekarang kita tanyakan ke diri sendiri, kita masih cinta rupiah nggak nih? Semoga masih cinta dengan mata uang kita sendiri ya, karena mata uang kita itu kuat atau tidaknya menggambarkan kekuatan kita, teman-teman. Kemudian yang ketiga, penduduk yang hidup di daerah pedesaan di negara sedang berkembang itu membuat sendiri benda-benda konsumsi dari barang-barang sederhana sehingga mampu menghemat atau meniadakan beberapa pos pengeluaran. Nah, sebagai contoh, misal pun terjadi krisis di Indonesia, itu kalau ada masyarakat yang memang swadaya ya, punya kebun, punya peternakan ayam, atau melihara ayam, melihara kambing, itu meskipun harga daging kambing melonjak, itu masih bisa nyembelih kambingnya, ya, masih bisa menyembelih ayamnya. Nah, sehingga meskipun mereka tidak memperoleh pendapatan yang banyak, tapi mereka punya aset ya, punya punya tanaman, punya tumbuhan, punya hewan ternak. Nah, ini belum terhitung di pendapatan per kapita. Kemudian data penduduk yang kurang akurat di negara sedang berkembang ini juga menjadi salah satu permasalahan ya, terutama Indonesia yang mana negara berkembang, kemudian wilayahnya sangat luas, terdiri dari pulau-pulau yang terpisahkan laut dan selat. Nah, ini menjadi salah satu kendala validitas datanya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah kekurangan spesialisasi pekerjaan di negara berkembang. Nah, jadi pekerjaan di negara berkembang itu masih itu-itu saja ya, dan juga masih kurang profesi yang spesialis gitu. Beda dengan di negara maju, profesi-profesi yang ada di negara maju itu biasanya membutuhkan satu spesialisasi. Jadi harus spesialis gitu. Kalau jadi marketer, jadi bagian pemasaran ya dia spesialis pemasaran, punya sertifikasinya dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya, apakah pendapatan per kapita mampu menjadi perbandingan tingkat kesejahteraan? Ya, perbedaan pola pengeluaran masyarakat menyebabkan dua negara dengan pendapatan per kapita yang sama belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Ya, karena jadi meskipun pendapatannya sama, tapi pola pengeluarannya berbeda. Ini ada masyarakat yang hedonis, ini ada masyarakat yang pintar investasi. Nah, ini menyebabkan dua negara ini belum tentu menikmati tingkat kesejahteraan yang sama. Misal, contohnya ada negara pendapatannya besar ya, pendapatan per kapitanya ya sama ya, antara negara A dengan negara B. Tapi satu negara, misalkan negara A, memilih untuk menyimpan hartanya dalam bentuk aset, tanah, emas gitu. Nah, sementara negara yang satunya memilih untuk membelanjakan uangnya yang akan memutar roda ekonomi. Nah, ini tentu saja akan mengakibatkan dampak yang berbeda untuk perekonomian dan perkembangan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ya. Apa yang mempengaruhi pola pengeluaran? Yang mempengaruhi pola pengeluaran masyarakat kok bisa berbeda antara negara satu dengan negara yang lainnya? Nah, ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah gaya hidup atau kebiasaan itu tadi ya. Misal ada masyarakat yang hedon, ada masyarakat yang gemar berinvestasi, ada masyarakat yang justru malah konservatif, sukanya menyimpan di aset-aset kayak emas, tanah, gitu, bangunan. Nah, ini akan menyebabkan perbedaan hasil pengukuran pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian selanjutnya pola iklim. Misal teman-teman hidup di negara-negara yang punya 4 musim. Nah, pastinya teman-teman akan membeli dan membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pakaian yang berbeda-beda di setiap musimnya.
Betul. Nah, kalau di Indonesia cukup cukup dua ya. Ada pakaian musim hujan, ada pakaian musim kemarau. Dan bahkan itu bisa aja satu. Sebenarnya jadi satu untuk dua musim, tinggal ditambahin jaket atau eh, selimut gitu ya. Nah, ya, jadi itu yang mempengaruhi perbedaan pola pengeluaran di masing-masing negara. Kemudian, suatu masyarakat akan menikmati tingkat kesejahteraan yang lebih rendah jika proporsi pendapatan nasional yang digunakan untuk anggaran pemerintah dan pembentukan modal semakin tinggi. Nah, jika pendapatan nasionalnya, ini maksud yang poin ketiga, kalau pendapatan nasional suatu negara itu bukannya diberikan untuk memajukan masyarakat, ya, untuk memberdayakan, untuk mendidik masyarakatnya, tapi justru menjadi anggaran pemerintah, misal untuk rapat dan sebagainya ya, atau pembentukan modal untuk aset-aset negara dan sebagainya. Nah, ini juga bisa menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kalau alokasi pendapatan nasionalnya tidak diberikan sesuai dengan ketentuannya. Kemudian yang keempat, terdapat masalah dalam menentukan jenis-jenis kegiatan yang harus dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Ya, jadi ada masalah dalam ada pendapatan nasional, kemudian jenis-jenis kegiatan apa yang harus dimasukkan dalam perhitungan. Ini ada apa ya yang belum clear ya, ada masalah, maka ini juga bisa menjadi satu missing point gitu ya dalam penentuan pertumbuhan ekonomi. Nah, sebagai contoh, di negara sedang berkembang kayak di Indonesia banyak sekali kegiatan produktif yang tidak dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional ya. Kenapa bisa terjadi? Ya itu tadi, memang Indonesia ini selain dengan bonus demografi dari penduduknya yang banyak ya, penduduk usia produktifnya banyak dan wilayahnya yang luas, tapi di sisi lain itu juga menjadi hambatan untuk pemerintah, teman-teman, karena wilayah Indonesia ini sangat luas, terus aksesnya itu ada beberapa yang sulit diakses, yang kita sebut sebagai daerah 3T ya, terpencil, tertinggal, terbelakang. Nah, itu sulit untuk diakses, data-datanya belum bisa masuk, padahal bisa jadi di sana ada kegiatan produktif yang seharusnya dicatat dan dijadikan satu kegiatan yang dimasukkan dalam perhitungan pendapatan nasional. Kemudian, tadi kita sudah mempelajari ya apa saja indikator pembangunan ekonomi dari sudut pandang konvensional, yaitu pendapatan per kapita, dan bagaimana indikator tersebut tuh ternyata belum begitu valid karena adanya perbedaan-perbedaan kondisi yang terjadi di masing-masing negara. Nah, sehingga kemudian ada tawaran lain ya dari para ekonom, dari para ahli mengenai indikator pembangunan ekonomi perspektif lain. Ada apa saja yang fontnya warna hitam ini dari perspektif konvensional, yang warna orange ini dari perspektif ekonomi Islam. Ya, dari perspektif ekonomi konvensional ada beberapa indikator pembangunan ekonomi. Yang pertama, indeks kualitas hidup. Yang kedua, indeks kebahagiaan. Yang ketiga, indeks pembangunan manusia atau Human Development Index (HDI). Yang keempat, indeks pembangunan gender. Dan yang kelima, Sustainable Development Goals atau SDGs yang menjadi tujuan PBB ya saat ini. Kemudian untuk dari ekonomi Islam, indikator pembangunan ekonominya yang pertama ada indikator keislaman ekonomi, indeks pembangunan manusia Islami atau Islamic Human Development Index, indeks zakat nasional, Islamic Finance Development Indicator atau IFD, dan indeks CIBES. Jadi ada 5 yang akan kita pelajari dari sisi konvensional dan 5 dari ekonomi Islam. Nah, paradigma akan menentukan tujuan. Jadi paradigma atau bagaimana kita itu mindset dalam memahami pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu akan menentukan tujuan kita dalam membangun ekonomi. Ya, tujuan pembangunan dalam kerangka SDGs ini ada beberapa pertanyaan yang juga menjadi salah satu menjadi bukti presensi teman-teman ya. Selain pertanyaan yang pertama tadi, mengapa negara maju menggunakan GNP mayoritas, sementara negara berkembang pakai GDP. Nah, pertanyaan yang selanjutnya nih ada 3 ini ya. Ada berapa tujuan pembangunan menurut SDGs?
SDGs tersebut dapat dikelompokkan ke dalam 4 pilar sebutkan, dan yang keempat, pilih 3 tujuan pembangunan dalam SDG dan sebutkan indikatornya. Sekarang kita membahas mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index atau disingkat sebagai HDI. Ya. Oke, United Nations Development Program atau UNDP ini salah satu lembaga di bawah PBB ya, memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia pertama kali pada tahun 1990. Ya, ada beberapa dimensi yang diukur dalam indikator pembangunan manusia. Dimensi yang pertama kesehatan umur, kemudian yang kedua kesehatan umur panjang dan hidup sehat, yang kedua pengetahuan, dan yang ketiga standar hidup layak, dan yang keempat agregasi. Nah, untuk indeks pembangunan manusia ini ada perkembangan, ya. Metode lama itu kesehatan umur panjang dan hidup sehat itu diukur dengan angka harapan hidup saat lahir, ya. Kemudian untuk metode barunya itu menggunakan angka harapan hidup saat lahir. Jadi masih sama untuk kesehatan umur panjang dan hidup sehat. Nah, ada perubahan di pengetahuan. Untuk mengukur pengetahuan manusia di metode lama itu menggunakan angka melek huruf serta kombinasi angka partisipasi kasar. Kemudian di metode baru menggunakan harapan lama sekolah atau HLS dan rata-rata lama sekolah atau RLS. Kemudian dari segi atau dari dimensi standar hidup layak, metode lama menggunakan PDB per kapita, sementara metode baru menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan. Kemudian dimensi agregasi, metode lama menggunakan rata-rata aritmatik IPM. Jadi rata-rata aritmatik itu ya di satu waktu saja gitu ya. Nah, sementara untuk metode barunya menggunakan rata-rata geometrik IPM. Jadi ada di situ mengukur naik turunnya indeks pembangunan manusia dari segi kesehatan, pendidikan, dan pengeluarannya. Seperti itu. Kemudian perbandingan, ya kalau tadi HDI itu dari konvensional, ini perbandingannya dari perspektif Islam bahwa indeks pembangunan manusia yang Islami menurut perspektif Islam itu adalah fungsi ya dari kesejahteraan holistik. Nah, kesejahteraan holistik ini diperoleh dari apa? Diperoleh dari em, material welfare atau kesejahteraan material dan juga kesejahteraan non material ya yang atas ini. Jadi em, indeks pembangunan manusia Islami itu adalah sama dengan kesejahteraan holistik yang meliputi kesejahteraan material dan kesejahteraan non material. Sebenarnya tadi di indeks pembangunan manusia yang konvensional juga sudah ya, karena mengukur kesehatan, mengukur pengetahuan, mengukur standar hidup layak, tapi masih dari sisi materi begitu ya, standar hidup layaknya dan agregasinya ini sebenarnya sudah melibatkan kesehatan dan pendidikan gitu ya di samping aspek materi. Tapi di Islamic Human Development Index ini lebih komplit lagi ya. Nah, kemudian untuk material welfare atau kesejahteraan material itu sendiri diperoleh dari kepemilikan kekayaan ya pribadi, kemudian distribusi pendapatannya. Ya, jadi ini adalah kesejahteraan material seseorang itu diukur dari apa? Kekayaan yang dia punya dan seberapa banyak dia bisa beramal dengan pendapatan atau kekayaannya tersebut. Gitu. Jadi material welfare kalau di konvensional itu hanya aset yang dia punya ya. Kalau di perspektif Islam yang namanya aset, yang namanya sejahtera sejahtera secara material adalah dia punya aset dan dia bisa berbagi juga. Dia bisa bersedekah, dia bisa berzakat. Nah, itu berarti sudah em, sejahtera secara material. Kemudian untuk kesejahteraan non material ya, dari apa saja kesejahteraan non material itu terdiri dari lingkungan dan nilai Islam. Nah, jadi
orang ini hidup di lingkungan yang Islami, yang menerapkan nilai-nilai Islam, adil dan sebagainya ya, jujur, ramah, bersih. Nah, itu kalau jadi selama masyarakat itu tinggal di lingkungan yang seperti itu berarti sudah masuk ke kategori sejahtera non material. Selain itu juga tingkat harapan hidup ya, IEF itu berarti lingkungan dan nilai Islam. Nah, kemudian untuk IEF sendiri, IEV sendiri atau lingkungan dan nilai Islam itu sendiri terdiri dari apa saja? Tingkat harapan hidup yang tinggi. Nah, tingkat harapan hidup yang tinggi ini faktornya bisa bermacam-macam ya, bisa dari menjaga kesehatan dengan baik, makanannya juga baik, halal, bergizi ya, thayyib. Nah, ini juga bisa meningkatkan harapan hidup. Kemudian education ya atau pendidikan. Kemudian family and social relationship, hubungan keluarga dan sosial dan religiusitas. Jadi untuk Islamic Human Development Index ini lebih komplit ya dibandingkan dengan Human Development Index ala konvensional. Gitu. Karena di Islamic Human Development Index ini ada beberapa aspek yang belum tersentuh di konvensional. Seperti apa saja teman-teman, khususnya ini Islamic Environment and Values ini yang merupakan kesejahteraan non material yang baru disinggungnya di HDI ini baru apa? Pendidikan aja ya, pengetahuan sama kesehatan gitu. Tapi yang lainnya belum, seperti lingkungan dan nilai Islam, hubungan keluarga dan sosial, dan juga aspek keberagamaan. Ya, jadi eh, religiusitasnya juga belum diukur di Human Development Index yang konvensional. Nah, kemudian selanjutnya adalah IFD, ya. IFD ini Islamic Finance Development Indicator. Nah, ini merupakan indikator pengembangan keuangan Islam yang diperkenalkan sejak 2012. Kemudian terdiri dari indeks tertimbang gabungan yang mengukur perkembangan keseluruhan industri keuangan Islam. Apa saja ini indikator utama dari Islamic Finance Development Index? Yang pertama ada perkembangan kuantitatif, kedua pengetahuan, tata kelola, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kesadaran. Kemudian 5 sektor utamanya ada perbankan Islam, takaful, lembaga keuangan Islam lainnya, sukuk, dan dana Islam. Nah, menurut Islamic Finance Development Report 2020, industri keuangan Islam mengalami pertumbuhan 2 digit sebesar 14% pada 2019 berdasarkan 135 negara di seluruh dunia. Jadi, kalau tadi Islamic Human Development Index itu fokusnya ke pembangunan manusia dalam Islam ya, dalam perspektif Islam, kemudian kalau IFD ini lebih ke indikator untuk perkembangan keuangan Islamnya gitu, perkembangan keuangan Islam di beberapa negara gitu. Nanti dibandingkan dengan indikator ini. Kemudian selanjutnya adalah indeks CBES. Nah, indeks CBES ini lebih mengukur kemiskinannya ya dibandingkan pertumbuhannya gitu. Jadi ada ada indeks kesejahteraan, tapi ini lebih banyak digunakan untuk mengukur kemiskinan, kemiskinan yang ada di negara-negara. Ya. Oke, jadi untuk indeks CBS ini terdiri dari welfare index, kemudian property material, yang material property, spiritual property, dan absolute property. Artinya apa? Welfare ini berarti kan kesejahteraan yang sejahtera gitu ya. Ini kuadran 1W itu sejahtera. Kemudian material property itu adalah kemiskinan material atau kuadran 2. Kemudian spiritual poverty itu adalah kemiskinan spiritual atau kuadran 3. Dan absolute poverty itu ada kemiskinan absolut di kuadran 4. Nah, jadi ada garis kemiskinan spiritual dan ada garis kemiskinan material. Ya, jadi ini indeks-indeks atau indikator-indikator yang ada di indeks GBES. Ini kok masih bahasa Inggris ya, guys?
Nah, untuk prioritas pertama ya, pemerintah yang Islami ini harus fokus ke those living in the fourth quadrant. Jadi yang pemerintah yang Islami, pemerintah yang memang em, menerapkan nilai-nilai Islam dalam pemerintahannya, itu di awalnya harus memprioritaskan masyarakat yang miskin absolut. Miskin absolut itu maksudnya apa? Miskin absolut itu ya miskin material juga dan miskin spiritual juga. Ya, jadi program-program pemerintah itu tidak hanya menangani kemiskinan material, tapi juga kemiskinan spiritual. Nah, ini adalah yang paling urgent untuk segera ditindak, gitu ya, yang harus urgent, yang paling urgent untuk segera diatasi, yaitu kemiskinan absolut. Nah, kemudian prioritas kedua adalah kuadran yang kedua, di mana rumah tangga di negara tersebut ya atau masyarakat di negara tersebut itu sebenarnya nilai mereka itu terlihat religius tapi itu miskin secara materi. Jadi orang-orangnya jujur, orang-orangnya em, baik begitu ya, beragama dengan baik, tetapi mereka miskin secara materi. Nah, ini menjadi prioritas yang kedua ya, teman-teman ya. Kalau ini menggunakan indeks GBES. Jadi, pembangunan ekonomi di suatu negara yang Islami pertama-tama harus fokus ke yang mana? Ke kuadran 4. Kalau ternyata pemerintah, misalkan Anda nanti jadi pemerintah terus melihat, oh desa saya ini ternyata sudah masih banyak hurufatnya, kemudian juga miskin gitu ya. Nah, itu perlu ditindaklanjuti dan program-programnya harus menyasar untuk memberdayakan masyarakat supaya tidak lagi miskin baik secara material maupun spiritual. Kemudian kalau ternyata secara spiritual itu masyarakat di desa Anda sudah agamis ya, rajin sholat 5 waktu di masjid, anak-anak rajin ke TPA, tapi mereka tergolong miskin karena mungkin pendidikan formalnya cuma sampai SMP gitu ya. Nah, ini berarti pemerintah memberdayakan materinya, memberdayakan masyarakat untuk bisa produktif mengelola aset-aset yang ada di desa tersebut. Kalau Anda jadi pemerintah ya. Gitu. Kemudian yang ketiga, prioritas yang ketiga adalah orang-orang yang miskin secara spiritual. Ya, jadi mereka kaya, tetapi mereka belum mau bayar zakat. Ya, nah ini harus ditindaklanjuti juga. Ya, jadi kalau sudah kaya semuanya masyarakatnya, tapi mereka malas bayar zakat. Nah ini tinggal disadarkan untuk kewajiban membayar zakat, kemudian dianjurkan sedekah dan lain-lain. Gitu. Sehingga nanti bisa terwujud ya ultimate goals-nya itu adalah kuadran pertama, yaitu terciptanya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang secara material itu kaya, ya asetnya banyak, kemudian mampu menempuh pendidikan yang baik, dan juga mereka adalah masyarakat yang agamis, sadar zakat, sadar tanggung jawab. Termasuk pemerintah sebelum ke masyarakat ya pemerintahnya dulu ya sebagai kunci untuk bisa melakukan hal ini gitu. Jadi begitu pentingnya kita memilih pemerintah karena pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengubah keadaan dari kuadran 4 ke kuadran 1. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, nah, pada aspek spiritual ini ya, aspek kuadran 3 ini, model Cibes mengukur setiap keluarga berdasarkan 5 variabel, yaitu sholat, puasa, zakat, dan infak, lingkungan keluarga, dan kebijakan pemerintah. Kelima variabel itu mempengaruhi eh, satu sama lain ya, dan menjadi standar minimal yang harus dipenuhi terkait dengan aspek spiritual. Jadi kemiskinan spiritual itu maksudnya ya diukur gitu ya dari sholatnya ya. Sholatnya untuk setiap anggota rumah tangga, ayah, ibu, anaknya bagaimana, puasanya bagaimana, nah, zakat infaknya ini orang-orang keluarga kaya ini mengeluarkan zakat dan infak atau tidak, nah lingkungan keluarganya juga bagaimana, ada kesenjangan atau tidak, nah, kebijakan pemerintah menurut anggota keluarga juga bagaimana gitu ya. Kemudian untuk material value-nya itu dari 3 pendekatan. Ya, kalau tadi spiritual value-nya dari 5 indikator, kalau material value-nya dari 3 indikator. Seperti kebutuhan dasar material, standar garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik, dan batas harta kena zakat atau nisab. Jadi kalau di satu desa itu lebih banyak mustahiknya, nah berarti itu masih miskin secara materi gitu. Jadi hartanya mereka itu kalau ya, mereka masih menjadi
em, orang-orang yang berhak menerima zakat. Misalkan Anda jadi kepala desa gitu ya, Anda lihat bahwa loh kok ini muzakinya lebih sedikit daripada mustahiknya. Ini berarti salah satu indikator bahwa terjadi kemiskinan material di desa Anda. Nah, kemudian untuk standar garis kemiskinan menurut BPS perlu dilakukan penyesuaian terlebih dahulu dari pendapatan per kapita kepada pendapatan keluarga. Nah, ini indeks CIBES ya. Jadi kalau kaya spiritual, miskin material itu masuk ke kuadran 2 ya. Kemudian yang mana kuadran 2 jadi dia miskin material. Meskipun dia suka dia sholatnya rajin ya, dia puasanya rajin, tapi dia masih jadi mustahik. Nah, ini berarti kaya spiritual, miskin material masuk ke kuadran 2. Kemudian kaya material dan kaya spiritual itu masuk kuadran 1. Miskin material dan miskin spiritual ini yang paling absolut ya, berarti dia betul-betul miskin dunia akhirat istilahnya begitu ya. Kemudian yang kuadran 3 kaya materinya tapi miskin spiritual, dia kaya tapi nggak sadar zakat, nggak sadar sedekah gitu. Kemudian ada juga eh, indikator yang lain ya, indeks kesejahteraan Baznas atau disingkat IKB. Itu sebenarnya indeks CIBES, namun ada modifikasi IPM juga, jadi ada gabungan-gabungan ini ya. Nah, modifikasi indeks pembangunan manusia, jadi 0,5 kali indeks pendidikan plus 0,5 kali indeks kesehatan ya. Nanti bagaimana contohnya kita bisa membahasnya di pertemuan selanjutnya ya. Kemudian indeks kemandirian, melihat apakah mustahik rumah tangga memiliki pekerjaan tetap, usaha atau bisnis dan tabungan diukur dengan skala Likert. Nah, ini indeks-indeks kesejahteraan. Oke, untuk eh, presensinya ya, untuk presensinya ini yang tadi ya, ada 4 soal tadi. Kemudian itu dijawab dulu, nanti ini latihan soal selanjutnya yang dikerjakan yang ini ya. Jadi ada 7 soal ya. Latihan soal yang ini, jadi ini teman-teman, nanti yang 4 soal sebelumnya itu dijawab di sini. Nanti ada part-part yang saya potong di Google Classroom-nya, kemudian teman-teman bisa menjawabnya langsung di kolom pertanyaan ya. Kemudian latihan soal part satunya ini kita skip yang akhir ini, dan yang ini latihan soal part 2-nya ini dikerjakan, tapi dikerjakan sendiri-sendiri saja. Ini untuk nanti saat kita masuk ke pertemuan 5 ya. Di pertemuan 5 sebelum memulai materi baru, saya akan kembali menanyakan ke teman-teman terkait 3 pertanyaan ini. Oke, jadi nanti dipelajari ada 4 soal yang harus dijawab di Google Classroom sebagai bukti presensi dan 3 pertanyaan yang dipelajari dulu sebelum masuk pertemuan ke-5. Begitu dari saya ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami dan sampai bertemu di pertemuan ke-5 di kelas. Begitu. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.